langsung ke sesi tanya jawab dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Yang di ikhraq juga boleh bertanya. Ustaz, Ya. mau nanya terkait kalau ro di sukun itu kan ada yang baca ar, ada yang baca aur gitu. Bedanya apa Ustaz? Apa boleh keduanya atau gimana? Kan misalnya fil ardi sama fil ardi. Jadi nanti kalau rinciannya yang banyak ada di sini. Di sini ada khusus bab ro. Tapi secara umum kalau rinciannya sendiri saya sendiri tidak hafal. Oh iya. Nanti di situ banyak poin-poin. Tapi secara umum kalau roh hidup fathah atau dhammah itu tebal atau tafkhim. Fathah atau dhammah. Ro, ru, bukan ra. Nah, maaf kalau sebagian dialek kedaerahan kita. Biasanya kalau peserta tasim dari Sumatera atau Sulawesi ada yang sebagian kho terbaca kha, ro terbaca ra. Logat ya, jadi itu logat kedaerahan. Terus kalau roh hidupnya kasroh, ini tartib atau tipis. Ri bukan ri, bukan ri tapi ri. Kalau ini ro bukan ra. Kalau dhammah memang tidak begitu jelas. Ini kalau kondisi hidup. Kalau sukun, kalau rohnya disukun, lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka dibaca tebal atau tafkhim. Arhamur rahimin. Arha itu salah. Yang betul arham. Arham bukan arham. Yursilu. Nah, kalau dhammah memang tidak begitu jelas. Nah, kalau roh sukunnya sebelumnya di kasroh, ini tipis. Apa misalnya di sini? Contohnya apa yang sebelumnya? Maqabir, hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir bukan maqabir. Nah, bukan maqabir tapi maqabir. Ada lagi yang agak jarang tapi mudah diingat. Kalau ada roh sukun sebelumnya kasroh, ini harusnya tebal atau tipis? Tipis kan ya ini. Tapi kalau di depannya ada huruf, kira ini kilo. Di depannya ini ada huruf istiqlal. Istiqlal. Huruf apa saja istiqlal itu? Khusso, daw, tin, kil. Khusso, daw, tin, kil. Ini ketujuh huruf ini dia selalu dibaca tebal. Huruf ini. Mau di fathah, kasroh, dhammah, nah ini dibaca tebal. Ini huruf istiqlal. Kalau ada roh sukun sebelumnya kasroh, seharusnya tipis. Tapi kalau di depannya ada salah satu huruf ini, maka dia menjadi tebal. Contohnya di Al-Quran ada irtosun pakai sin atau sod ya. Irtos itu artinya apa? Apa bahasa Indonesia yang mirip-mirip? Kertas. Kertas. Itu bahasanya kirtos.
Bahasa Indonesia kertas. Nah, ini kan setelah rob ini kan top. Maka membacanya kirtosun, kirtosun, bukan kirto. Bukan kirto tapi kirto. Kirto. Ada lagi rob sukun sebelumnya kasroh harusnya tipis. Tapi karena di depan ada sod masuk di sini mirsodan bukan mirso, bukan mirso tapi mirso. Ini kalau di depannya ada salah satu huruf yang ini maka dibaca tebal. Di kaidah secara umum seperti ini. Kalau hidup di fathah atau di dhammah dibaca tebal, kalau kasrah dibaca tipis. Kalau rohnya sukun sebelumnya fathah atau dhammah maka rohnya dibaca tebal. Kalau roh sukun sebelumnya kasrah maka dibaca tipis. Tapi kalau roh sukun sebelumnya kasrah di depannya ada huruf salah satu dari huruf istiqlal khusadau tilkid maka rohnya dibaca tebal. Nah, pada umumnya seperti itu. Jadi rinciannya ada di sini banyak. Silakan ada lagi. Kalau tidak ada saya tanya. Enggak, saya evaluasi yang tadi. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita evaluasi dari yang tadi dibaca. Yang pertama ayat 54. Di ayat yang ke-54 hampir di akhir ayat 54 atau baris kelima dari atas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Huruf qafnya, cara mengkolkolakan huruf qaf. Huruf qalqalah, ba, jim, dal, to, qaf. Ini ke sini. Nah, dari kelima huruf ini mana yang masuk huruf tebal? Di antara kelima huruf qalqalah mana yang masuk huruf tebal? To dan ko. To dan ko. Maka ketika mengkolkolahkan juga dibaca tebal. Qafnya dibaca tebal. Razaqnahum. Jadi qafnya pantulannya juga ditebalkan. Razaqnahum bukan rozak. Nah, jadi efek apa pantulan suaranya bukan ke arah e tapi ke arah o. Razaqnahum bukan rozaknahum. Misalnya lagi kalau yang to apa misalnya ya? At'amahum. Nah, at'amahum. Membacanya bukan at'amahum, bukan at'amahum tapi at'amahum. Nah, tapi kalau yang ketiga huruf ini karena tidak masuk dalam huruf yang tebal, tidak masuk dalam huruf khusadau tinkit, maka ketika mengkolkolahkan juga dibaca tipis. Yabkhulu, bukan yabkhulu, bukan yabkhulu, tapi yaj'alu, bukan yaj'alu, yadkhulu, bukan yadkhulu. Nah, jadi di ayat 54
Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena qafnya masuk dalam salah satu huruf isti'la. Kemudian ayat 65. Di ayat 65 mana tadi? Ini 65. Tazumun 6 berapa nih? 62, maaf, 62. Ya, di penghujung ayat 62. Aina syuraka'iyal ladzina kuntum tazumun. Tazumun bukan tazumun, bukan taz. Suara z-nya dihilangkan. Kemudian ayat 68. Ya, perhatikan di ayat 68 baris keempat dari bawah. Di situ sudah ada tanda waqaf qaf lam ya. Qaf lam ya artinya apa? Waqaf aula. Waqaf atau berhenti lebih utama. Sama di sesudahnya, 3 kata sesudahnya lahumul khiyarah. Juga sama qaf lam ya. Tapi tadi awalnya membacanya setelah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Terus diulang wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Nah, jadi bukan berarti salah, tapi kalau wakofnya sudah wakof qaf lam ya sudah berhenti maka tidak perlu diulang. Nah, misalnya tanda-tandanya wakof kan banyak. Ini bingung nih mana yang perlu diulang dan mana yang tidak. Nah, jadi secara umum mim ini yang apa ini maksudnya? Lazim, harus berhenti. Terus jim, singkatan dari jawaz. Boleh berhenti, boleh terus. Qaf lam ya. Qaf lam ya. Waqaf aula. Berhenti lebih utama. Terus apa? Sod lam ya. Wasol lebih utama. Tidak berhenti lebih utama. Terus ada lam. Bacanya la, artinya tidak atau jangan berhenti. Nah, pada 4 tanda yang pertama ini, kalau sudah berhenti tidak perlu diulang lagi. Nah, kalau sudah berhenti tidak perlu diulang lagi. Kalaupun toh mengulang, ya tidak apa-apa. Gitu. Tapi dari segi kesempurnaan makna, nanti kalau diulang lagi, malah bisa jadi tambah rancu. Tapi kalau lam, jangan berhenti. Kalau terlanjur berhenti, apakah berhentinya tidak sengaja atau berhentinya karena kehabisan nafas? Kalau berhenti di sini, maka harus diulang dari sebelumnya. Nah, walaupun untuk mencari dari mana mulainya, nah harus disertai kalau bisa maknanya, ya menyesuaikan maknanya. Kalau tidak bisa, ya tanda-tanda seperti biasanya yang saya sampaikan. Misalnya, cari kalau ada wa, atau fa, atau summa, atau qala, yakuluna, tadi ada. Nah, tapi kalau lam alifnya sudah berada di akhir ayat, nah kan banyak biasanya yang di juz amma, yang pendek-pendek itu, di akhir ayat ada tanda lam alif, maka tidak perlu diulang karena sudah di akhir ayat. Yang paling jelas menunjukkan hal itu surat Al-Fatihah. Coba silakan dilihat Al-Fatihah. Nah, kebetulan kemarin ditanyakan di kelas sebelah. Ya, di surat Al-Fatihah ayat kedua, akhir ayat kedua ada tanda apa itu? Lam alif ya. Artinya kalau menyesuaikan pengertian pemahaman kaidah tanda waqaf, jangan berhenti. Nah, sama ayat ketiga juga seperti itu. Ayat ke-6 juga seperti itu. Tapi dalam prakteknya banyak yang berhenti, umumnya malah berhenti.
Dan ketika sudah berhenti, ada nggak yang mengulang lagi? Tidak ada kan? Mau imam siapapun kalau sudah berhenti di akhir ayat 2, seingat saya tidak ada yang mengulang lagi. Nah, ini menunjukkan tanda lam alif itu kalau berhentinya, kalau posisinya di tengah ayat, berhenti di lam alif, maka harus diulang dari sebelumnya. Tapi kalau sudah di akhir ayat, berhenti, tidak perlu diulang, langsung dilanjutkan sesudahnya. Nah, termasuk di juz amma itu banyak sekali yang di akhir ayat tapi ada tanda lam alif. Pertanyaannya, loh kenapa kok dikasih lam alif segala? Nah, ini dalam konteks makna. Kenapa maknanya? Sesudah ayat 2 itu maknanya masih menjelaskan atau mensifati ayat sebelumnya. Misalnya, alhamdu pujian lillahi milik Allah Rabbil alamina, Tuhan seru sekalian alam. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Nah, ada yangnya kan? Yangnya itu ke siapa? Ke Allah. Gitu. Ar-Rahimi lagi maha pengasih. Nah, itu artinya apa? Yang belakangnya itu masih berkaitan dengan sebelumnya. Nah, tapi kalaupun toh berhenti di lafaz sebelumnya, nah, ayat sesudahnya itu seandainya tidak dibaca, orang sudah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seandainya tidak ada Ar-Rahman, itu sudah bisa dipahami itu ayat yang kedua itu. Sama di ayat yang ke-6 juga seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta. Jalan yang lurus itu jalan yang apa? Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, jadi itu dari konteks maknanya, lafaz setelah lam alif itu masih sangat berhubungan dengan sebelum lam alif. Baik, kita lanjutkan kemudian ayat 78. Ya, kita buka lagi di surat Al-Qasas ayat 78. 78 tadi ada lafaz asyaddu. Ya, baris kedua dari atas. Baris kedua dari atas, min qablihi minal quruni man huwa asad. Nah, tadi biasa asad. Perhatikan di situ dalnya ada tasdidnya. Maka harus lebih kuat lagi. Minal quruni man huwa asad. Asad. Sama dengan di Al-Lahab. Abila biwatab bil haqq. Nah, ini sama asyad. Nah, memang agak jarang kalau berhenti di asyad. Terus satu lagi. Ayat 82. Di ayat 82 mana tadi? Disko. Bukan, di yakuluna. Ya, baris kedua atau baris di bawah nomor ayat 81. Maka nahu bil amsi yaquluna wa ka'annallah. Tadi berhentinya di mana ya? Ka'annallah. Nah, misalnya terlanjur berhenti di lafaz ka'annallah. Tadi mau memulai langsung wa ka'anna. Nah, mungkin terbawa penjelasan saya cari wa yang terdekat. Kalau wa yang terdekat itu maksudnya wa yang artinya dan. Kalau wa di sini tidak yang berarti dan, tapi wa ini memang satu kata dengan wa ka'anna. Nah, maka di sini bisa melihat dari yakulun, akar kata qala. Qala yakulun, qala yakulu artinya apa? Berkata. Nah, jadi bisa memulai atau ibtida dari akar kata qala. Apalagi yakulu. Yang penting yang artinya berkata. Yaqulu, terus qalu, mereka berkata, mereka sudah berkata. Kalau di sini tadi apa? Yaquluna. Yaquluna, anggap saja kelihatan. Nah, jadi cara memulainya antara lain kalau ada qala yaqulu qalu qul qila, maka bisa dari akar kata ini. Ketika berhenti pun juga seperti itu. Nah, jangan berhenti sebelum qala, tapi minimal sampai qala yaqulu. Jadi di sini misalnya, kebetulan ini ayatnya kan agak panjang ini.
Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Nah, ngambil di yaqulun. Nanti langsung ibtidanya yaquluna wa ka'annallah. Tapi kalau sebelum qala ada wa. Nah, di sini. Sebelum qala ada wa, sebelum yaqulu ada wa dan seterusnya. Maka mulainya tidak dari qala tapi dari wa. Wa qala wa yaquluna. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan dari yang sudah dijelaskan di akhir-akhir surat Al-Qasas. Baik, kalau tidak ada kita tadabbur ayat di 84. Ayat 84, siapa yang ada terjemahnya? Ah, ini Pak Antum baca terjemah ayat 84. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, ini diantara kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana umumnya umat-umat terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad itu usianya panjang-panjang. Kalau Nabi Nuh dalam Al-Quran berapa tinggal bersama kaumnya? 950 tahun. Wah, itu kalau setiap hari sholat itu pahalanya luar biasa banyaknya. Selama 950 tahun. Kalau Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah berapa tahun? 390 tahun. Itu tidurnya doang tuh, Pak. Kita puasa tidur dari pagi sampai siang aja, bangun-bangun pegel biasanya. Nah, itu baru tidurnya doang selama itu. Gimana kalau dihitung dari lahir sampai meninggal? Nabi Ibrahim usianya berapa? Kan semakin kesini Nabi Ibrahim. Semakin mendekati Nabi terakhir. Nabi Ibrahim usianya sekitar 200 tahun. Untuk sebagian riwayat menyebutkan sekitar 200 tahun. Nah, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW usianya berapa? 62-63 tahun. Kata beliau, umatku rata-rata usianya 60-70 tahun. Itu pun kalau sudah usia 60-70, sudah kurang produktif untuk berbuat sesuatu, sudah tidak maksimal lagi. Tapi meskipun umat Nabi Muhammad usianya paling pendek, Allah memberikan keutamaan, memberikan kesempatan potensi untuk bisa menyamai atau bahkan melebihi pahala umat-umat di zaman dahulu. Caranya bagaimana? Di sini, siapa yang berbuat suatu kebaikan, maka Allah membalas dengan yang lebih baik. Lebih baiknya seberapa? Di ayat yang lainnya, manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, itu minimal. Nah, maka ada amalan tertentu di luar hitung-hitungan umum itu, misalnya baca Al-Quran, satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kali 10 dari kebijakan umumnya itu, satu huruf, hitung-hitungan kita, satu huruf jadi 100 gitu. Kalau kita beribadah, sholat berjamaah di masjid dan musola, atau kalau di perumahan biasanya ada yang di pendopo, itu bisa dijadikan musola. Nah, maka oleh Allah dilipat gandakan menjadi 27 derajat kali 10 kebijakan umumnya. Kalau orang bersedekah materi, maka dilipat gandakan oleh Allah sampai berapa? 700 kali lipat. 700 kali 10 lagi dan seterusnya. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, amalan wajibnya dilipat gandakan menjadi 70 kali di luar bulan Ramadan. Amalan sunnahnya diberikan balasan seperti amalan wajib.
Nah, itu Ramadan secara umum. Apalagi kalau ibadah itu pas kita lakukan di malam terakhir, 10 malam terakhir bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka khairum min alfi syahr. Seakan-akan kita beribadah 1000 bulan. Berarti sekitar berapa tahun? 83 tahun. Maka kalau pas Lailatul Qadar kita tadarusan baca Al-Quran seperti baca Al-Quran selama 83 tahun. Nah, padahal usia kita aja belum tentu sampai segitu. Nah, maka mumpung di bulan suci Ramadan kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan berbagai macam amal soleh, termasuk di antaranya dengan membaca Al-Quranul Karim. Jangankan kita, Rasulullah pun dalam hadisnya setiap malam malaikat Jibril turun. Untuk apa? Menyimak bacaan Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah tadarusannya dengan malaikat Jibril. Nah, kita tadarusannya ya sesama kita atau tadarusan sendiri, mau di rumah atau di masjid atau di musola. Rasulullah orang yang bacaannya paling fasih masih disimak bacaannya oleh malaikat Jibril. Apalagi kita yang jauh dari kata fasih, maka harus tetap belajar disimak bacaannya oleh yang lainnya. Maka ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar kita meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Dan semoga Allah menambahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.